Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi santai sambil nambah wawasan. Yuk kita mulai obrolan hari ini. Pernah nggak sih dengar kata investasi itu rasanya langsung pusing? Kayaknya rumit dan serem banget. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bedah semuanya pelan-pelan, jadi langkah-langkah yang super simple supaya Anda bisa mulai melangkah dengan lebih tenang dan percaya diri. Kita mulai dari kata-kata Warren Buffett ini ya. Pesannya tuh jelas banget. Investasi itu bukan soal adu pinter, bukan soal siapa yang IQ-nya paling tinggi. Terus soal apa dong? Nah, ini dia intinya. Investasi itu lebih soal kesabaran, soal disiplin. Coba bayangin, Sir Isaac Newton yang otaknya jenius banget sampai nemuin hukum gravitasi, itu aja pernah loh bangkrut total di pasar saham. Kenapa bisa? Karena dia kebawa emosi, ikut-ikutan panik sama pasar. Ini jadi bukti paling nyata kalau dalam investasi, ngelola emosi itu jauh lebih penting daripada sekadar punya otak encer. Oke, jadi kalau bukan soal kecerdasan, terus apa dong ancaman yang sebenarnya buat investor pemula? Ada dua jebakan besar nih yang wajib banget kita kenali biar nggak salah jalan dari awal. Coba kita lihat perbedaannya di tabel ini. Jelas banget kan? Judi itu murni untung-untungan, kayak lempar koin aja, nggak ada dasarnya. Sementara investasi, kita itu menaruh uang di bisnis yang beneran ada, yang punya produk, punya karyawan. Jadi saat kita investasi, kita itu ikut bantu ekonomi tumbuh. Beda banget sama judi yang uangnya cuma pindah dari kantong satu ke kantong yang lain. Oke, selain mentalitas judi, ada ancaman lain yang lebih licik, yaitu investasi bodong. Ini tuh penipuan yang dibungkus rapi banget pakai janji-janji manis. Tujuannya cuma satu, ngambil semua uang kita. Nah, yang paling sering kita dengar itu namanya skema Ponzi. Uniknya, skema ini tuh sebenarnya nggak punya bisnis apa-apa. Jadi, keuntungan buat investor yang gabung duluan, itu dibayarnya pakai uang dari orang yang baru gabung. Intinya sih, gali lubang tutup lubang. Makanya di awal kelihatannya untung banget. Coba deh pahami siklus ini. Dijamin Anda bakal lebih waspada. Pertama, mereka pasti janjiin untung gede, cepat, dan katanya sih pasti, tanpa risiko. Nah, ini udah lampu merah pertama. Terus mereka bakal pamerin testimoni orang-orang yang udah untung, padahal itu kan dibayar pakai uang member baru. Begitu nggak ada lagi korban yang bisa direkrut, ya udah semuanya ambruk. Ingat ya, nggak ada yang namanya untung besar tanpa risiko. Oke, kita udah tahu nih bahaya-bahayanya. Sekarang, yuk kita masuk ke cara investasi yang benar. Sebenarnya cuma ada dua jalan utama yang bisa kita pilih. Mau jadi peramal yang coba-coba nebak pasar, atau jadi petani yang sabar menanam secara rutin. Kira-kira mana yang lebih cocok buat kita? Di sebelah kiri ada yang namanya market timing. Ini adalah usaha buat jadi super genius yang sok tahu kapan harga lagi murah buat beli dan kapan harga lagi mahal buat jual. Susah banget dan bikin stres. Nah, di kanan ada pendekatan yang jauh lebih santai dan disiplin. Namanya dollar cost averaging. Pendekatan kedua ini bikin kita nggak usah pusing sama emosi serakah atau panik. Nah, buat kebanyakan dari kita, jalan kedua ini, yaitu jalan konsistensi, adalah kunci sukses jangka panjang yang paling masuk akal. Caranya pakai metode yang namanya dollar cost averaging, atau kita singkat aja DCA. Yuk kita bedah lebih dalam metode yang kelihatannya simple, tapi hasilnya luar biasa ini. Jadi, apa sih dollar cost averaging itu? Gampangnya gini, kita komitmen buat investasiin uang dengan jumlah yang sama di tanggal yang sama setiap bulan. Gak peduli pasar lagi bagus, lagi hijau, atau lagi jelek, lagi merah, pokoknya rutin aja. Cara paling gampang buat bayanginnya ya gini, anggap aja kita lagi menabung saham. Persis kayak kita nabung uang di bank atau di celengan, kita lakuin rutin dan otomatis. Bedanya, yang kita kumpulin itu bukan cuma uang, tapi aset yang nilainya bisa terus tumbuh. Nah, disinilah kerennya metode ini. Coba lihat contohnya. Dengan uang Rp1.000.000 tiap bulan, pas harga saham turun di bulan kedua, kita malah otomatis dapat lembar saham lebih banyak. Terus pas harganya naik lagi di bulan ketiga, dapatnya jadi lebih sedikit. Tanpa perlu pusing mikir, kita secara otomatis borong pas lagi diskon. Genius kan? Manfaatnya itu gede banget, terutama buat mental kita. Pertama, ini ngebangun disiplin. Kedua, bikin kita jadi lebih kalem, nggak panik pas pasar lagi naik turun. Dan yang paling penting, ini mengubah cara kita mandang pasar. Kalau pasar lagi turun, kita nggak lihat itu sebagai bencana, tapi justru sebagai kesempatan buat belanja saham bagus dengan harga lebih murah.
Oke, sekarang kita udah tahu caranya, udah tahu tekniknya. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya jauh lebih penting dari itu semua, yaitu apa yang ada di dalam kepala kita, mindset atau pola pikir seorang investor sejati. Analogi nanam pohon ini pas banget deh. Kita pilih bibit yang bagus, yaitu aset yang berkualitas. Terus kita sirami secara teratur, yaitu investasi rutin kita. Dan yang terakhir, kita kasih waktu buat pohon itu tumbuh besar. Gak ada ceritanya kan, nanam pohon hari ini, besok langsung panen buah. Sama, di investasi juga gitu. Kuncinya adalah jadiin ini kebiasaan. Harusnya sih, investasi tiap bulan itu nggak pakai drama, nggak pakai galau, nggak pakai mikir lagi. Jadikan aja rutinitas yang otomatis, sama kayak kita sikat gigi tiap pagi. Nggak usah diperdebatkan lagi, tinggal lakuin aja. Ini soal pilihan. Kita mau jadi siapa? Investor atau spekulan? Investor itu kayak kura-kura di cerita dongeng, santai, fokus sama tujuan akhir, dan konsisten. Kalau spekulan, itu kayak kelinci, lari sana-sini, gampang panik sama setiap berita. Dan kita semua tahu kan, di akhir cerita, siapa yang menang? Jadi, pilihlah jadi tim kura-kura. Nah, ini rumus yang bisa mengubah hidup keuangan Anda. Jangan kebalik ya. Jangan nunggu ada sisa uang di akhir bulan baru investasi. Lakukan sebaliknya. Begitu gajian, langsung bayar semua tagihan wajib, terus langsung transfer buat investasi. Sisanya, nah itu baru deh buat jajan dan gaya hidup. Ini bedanya menyisihkan sama memprioritaskan. Jadi, kita balik lagi ke titik awal tadi. Kunci sukses investasi itu bukan soal IQ, tapi soal disiplin. Bukan soal sepinter apa kita menganalisa, tapi soal sekonsisten apa kita bisa ngikutin rencana kita, nggak peduli pasar lagi gonjang-ganjing, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Jadi, kalau kuncinya adalah kebiasaan, bukan kecerdasan, pertanyaannya sekarang buat Anda. Satu kebiasaan baik apa yang akan Anda mulai hari ini demi masa depan finansial Anda yang lebih baik? Selamat memulai perjalanan investasi Anda yang tenang dan konsisten.